Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Hergi. Kali ini kita akan membahas daftar fintech pinjol legal yang baru dirilis OJK di 9 Oktober 2023. Ada 101 pinjol ya. Dan apakah enak digalbay? Oke, di sini kita bahas apakah bisa digalbay. Sesuai dengan judul 101 pinjol legal bisa digalbay ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, sebenarnya mau galbay atau tidak tergantung dari mental kita, ya. Coba dengarkan dulu penjelasan saya, semoga ini menjadi penguatan mental buat teman-teman yang ingin benar-benar memutuskan galbay, ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan apa saja nama-nama pinjolnya, sudah banyak yang bisa cek sendiri daftar pinjol legal, bisa kunjungi website resmi OJK di www.ojk.go.id Fintech. Ya, linknya ada juga saya sertakan di deskripsi video di bawah ini. Oke, jadi jangan takut galbaikan pinjol yang melanggar aturan. Hari ini ya saya akan galbaikan pinjol. Tekadkan di dalam hati hari ini saya galbaikan pinjol. Jangan tanya-tanya lagi soal DC datang atau tidak. Ya, bodoh amat gitu aja. Jadi memang harus mental yang kuat ya. Bodoh amat notifikasi dari pinjol, skip saja, nggak usah digubris. Fokus sama aktivitasnya ya. Sampai kapan teman-teman ingin menjadi budak pinjol yang ikut mengembangkan perusahaan pinjol ya? Sementara perusahaan pinjol tidak mengutamakan privasi data debitur ya. Banyak masyarakat Indonesia datanya disalahgunakan juga ya, kontaknya dihubungi. Jadi kontak selalu menjadi sasaran empuk ya DC untuk melakukan penagihan yang ingin berniat memalukan kita, menghancurkan reputasi kita di tempat kerja. Perusahaan fintech pinjam online tidak akan bisa subur tanpa adanya debitur yang membayar bunga dan denda. Ya. Jadi hal yang perlu diingat, kuatkan mental jika benar-benar ingin gagal bayar pinjol. Saat ini kan kita sama-sama mengetahui ya bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk galbay pinjol. Mungkin kalian juga ya. Dikarenakan apa? Pertama memang sudah tidak sanggup membayar, sudah habis-habisan menjual aset yang ada. Bahkan ada juga pinjam uang di kerabat, saudara, rekan-rekan kerja, ya, pinjam di rentenir di lintah darat, tapi malah hutang pinjolnya juga tidak selesai-selesai. Apalagi punya pinjolnya banyak hingga puluhan aplikasi dengan jumlah limit yang besar, terus ditambah lagi bunga dan denda yang terus berjalan. Nah, yang kedua ya, masyarakat Indonesia berubah niat untuk tidak membayar pinjol karena apa? Karena pencemaran nama baik oleh oknum DC yang sebelumnya ada niat bayar jadinya nggak jadi. Ya, coba teman-teman komentar ya. Situasinya gagal bayar saat ini bagaimana? Jika mereka pencemaran nama baik yang nggak usah dibayar, gitu ya. Saya sangat menyarankan teman-teman semua jika memang tidak sanggup lagi membayar hutang pinjol dan sudah tidak tahan dengan penagihan DC yang setiap hari sangat mengganggu aktivitas ya, bahkan ibadah juga terganggu ya, sampai nggak makan gara-gara pikirin pinjol, tekanan pinjol, ditambah lagi dengan adanya DC-DC yang menekan kita dengan cara ingin menyebar data ya, mengintimidasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi ya, menekan akan membawa mengusut ke pengadilan. Jika kita tidak kuat dan tidak mengetahui konsekuensi pinjol itu sebenarnya seperti apa, maka kita akan berada di posisi yang sangat stres, down, depresi, ya. Terus berlarut dalam ketakutan, kepanikan karena tekanan-tekanan DC, ya. Jadi jangan sampai bertindak yang merugikan diri sendiri. Saya sangat berharap kepada teman-teman semua jangan sampai berbuat tindak negatif karena tekanan dari DC ya itu cuma banyak drama ya, cuma menakut-nakuti. Sayangi diri kita, sayangi keluarga, masalah hutang pinjol jika tidak sanggup membayar ya sudah ganti nomor HP dan fokus sama kegiatannya. Ya, ada uang dibayar minta negosiasi bayar pokoknya saja. Untuk sementara dihapus dulu aplikasinya untuk jaga-jaga data kita biar tidak banyak mereka dapatkan seperti daftar kontak ya. Tidak ada uang ya sudah, jangan direspon dulu penagihan DC, jangan digubris ya. Yang penting sama-sama kita ketahui di sini resiko galbay pinjol itu masuk slik OJK. Resiko masuk slik OJK itu apa? Nanti kita tidak bisa
ya diberikan pinjaman lagi di pinjaman online, kita akan ditolak di perusahaan pembiayaan, di perusahaan perbankan, ya nama kita sudah di blacklist, masuk daftar hitam. Jika suatu hari nanti kita ada uang, silakan kita lunasi kembali ya. Jika memungkinkan untuk pengajuan KPR misalnya, ya bahkan ada juga sekarang ya di PT-PT perusahaan yang menerima lowongan kerja, mereka mengecek SLIK OJK. Ada juga kaitannya seperti itu ya. Jadi jika ada uang ya kita bayar, jika tak ada uang ya udah, kita jangan terlalu memikirkan sehingga mengganggu aktivitas ya. Jadi masalah SLIK ya santai saja ya. Kalau kita pikir positif ya kita akan tenang. Ya udah berarti kita sudah suatu jalan untuk kita terlepas dari riba. Itu saja ya. Semoga kita selalu dimurahkan rezeki dan terlepas dari yang namanya riba ya. Risiko kedua, kita dikunjungi DC pinjol. Itu pun tidak semua yang mempunyai file collection. Tidak semua pinjaman online yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Pinjol-pinjol yang besar saja. Ya, seperti di aplikasi Aku Laku, Kredipo, Shopee S-Pinjam SPayLater, terus aplikasi kredit pintar, pinjol-pinjol yang besar saja yang punya DC, ya. Jika kita sudah memutuskan untuk galbay dan kita takut sama DC, itu saya rasa belum bisa ambil keputusan untuk galbay. Jika mau ingin putuskan untuk galbay, kita harus siap resikonya. Didatangi DC, kita respon baik-baik. Melanggar aturan, kita laporkan. Kita minta identitas mereka, ya gitu sebenarnya. Kalau memang benar-benar ingin memutuskan galbay, cuma modal mental, ya cuma modal mental kita bisa galbay pinjol. Cuma dengan modal kita bisa menerima risikonya, kita bisa galbay pinjol. Kita terima risikonya, masuk SLIK, ya. Semoga nanti jika ada uang di kemudian hari bisa membayar pokoknya saja, minta negosiasi, jangan bayar bunga dan denda, ya. Kita minta negosiasi. Jika mereka tidak mau, kita ulur-ulur ya sampai mereka sendiri yang memberikan diskon. Saat ini kan banyak pinjol-pinjol yang membuka program diskon besar-besaran, pemotongan bunga dan denda 50%. Itu kan banyak ya pinjol-pinjol. Nah, jadi seperti itu harapan saya. Tetap fokus sama aktivitasnya. Ada uang dibayar, nggak ada uang jangan direspon DC. Fokus sama aktivitasnya dulu. Ya, sekali lagi saya jelaskan, hapus aplikasinya dulu. Ya, nanti setelah ingin bayar, ada rezeki nanti di kemudian hari, silakan install kembali. Ya, intinya silakan galbay, ya, silakan lakukan galbay jika pinjol melanggar aturan, ya, menyebarkan privasi data ke kontak itu sudah melanggar aturan, tidak sesuai ketetapan OJK, ya. Bahwa pinjol hanya bisa mengakses 3 kamera, mikrofon, dan lokasi. Ini kenyataannya mereka tanpa kita sadari, mereka tiba-tiba menambah izin akses kontak. Ya, itu tanpa kita sadari. Hati-hati, pinjol semakin banyak ya. Pinjol semakin mencari data-data kita sebanyak mungkin untuk melakukan penekanan kepada kita yang belum bayar pinjol ya. Oke, itu saja. Tetap semangat menjalani aktivitas. Kuatkan mental, hari ini saya galbaikan pinjol.